نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang kullama fa'ala an-nabiy aw qala aw aqarra aw hamma bi shay'in fakana tafsiran lil Quran. Setiap kali Nabi berbicara, setiap kali Nabi melakukan sesuatu, setiap kali Nabi membiarkan sesuatu, setiap kali Nabi mencita-citakan sesuatu, maka itu semua merupakan tafsir dari Al-Quran. Tidak mungkin menyelisihi Al-Quran. Tidak seperti anggapan sebagian orang yang menyangka bahwa misalnya badal haji bertentangan dengan surat An-Najm misalnya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak mungkin. Justru itu tafsirnya. Maksud dari ayat itu adalah badal haji itu, gitu. Bukan bertentangan. Dan seterusnya sudah kita bahas ya. Sekarang kita lanjutkan. Kullu sarfi syahwati haram. Artinya ini sudah sedikit kita singgung juga, bahwa semua pelampiasan syahwat birahi adalah haram. Ketika kita punya syahwat birahi lalu kita lampiaskan, haram. Kecuali illa ala zawjati awil amati, kecuali dua, satu istri, dua budak perempuan. Di luar yang dua ini haram. Siapapun yang mengatakan halal, boleh, nggak apa-apa, dia berhadapan dengan Allah dan Rasulnya. Dia berhadapan dengan Al-Quran. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istrinya dan kepada budak perempuannya. Di luar ini haram ya, apapun itu. Tentang budak sama. Mau orang bilang nggak pantas ya. Ada profesor doktor siapa itu, belum lama dia mengatakan, masa orang boleh diperjualbelikan, masa orang dimiliki oleh orang, masa orang kayak binatang ya. Apa iya beliau lebih bijaksana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi berjual Barirah, Aisyah membeli Barirah, dan muncul hukum yang luar biasa dari dijual belikannya Barirah, budak wanita ini, yang waktu itu Barirah bersuamikan Mugis. Dua-duanya budak. Mugis dan Barirah ini budak, suami istri ya. Lalu si Barirah dibeli oleh Aisyah dengan cara mencicil
gitu. Tidak langsung kontan, karena memang boleh. Yang tidak boleh dengan mencicil terus ada ribanya, nah, itu yang tidak boleh. Adapun tidak ada ribanya boleh. Nah, kemudian sebagaimana kaidah mengatakan, Nabi bersabda bahwa seorang budak perempuan yang suaminya juga budak, apabila budak perempuan ini merdeka, maka dia boleh memilih apakah akan meneruskan rumah tangga dengan suaminya yang masih budak itu atau pisah. Nah, setelah beberapa lamanya Bariroh dimerdekakan oleh Aisyah, maka jadilah Bariroh bebas memilih, dan akhirnya Bariroh memilih pisah. Disitulah terjadi kejadian yang membuat Nabi dan Abbas kasihan melihat Mughis yang mengikuti kemana Bariroh pergi sambil menangis, ya. Dan Bariroh tidak mau kembali lagi, ya. Sampai dikatakan betapa cintanya Mughis kepada Bariroh dan betapa bencinya Bariroh kepada Mughis, sampai Nabi menjumpai Bariroh dengan mengatakan, alangkah baiknya kalau engkau kembali kepada suami. Kasihan rupanya Nabi SAW. Saya kira semua orang kasihan kepada Mughis, karena memang tadinya sudah suami istri bertahun-tahun, gitu ya. Bariroh cerdas, walaupun budak dia tahu kaidah. Ya Rasul, apakah ini perintah engkau? Harus aku taati? Atau sekedar syafaat saja? Nabi menjawab dengan jujur, ini sekedar syafaat. Taulah kita apa itu syafaat. Ya. Jangankan syafaat Nabi di hadapan Allah, syafaat Nabi di hadapan Bariroh aja ditolak oleh Bariroh. Ya. Artinya ketika Nabi memohonkan syafaat kepada kita semua umatnya, bisa diterima oleh Allah, bisa ditolak. Bariroh menolak, ya. Apakah ini hanya syafaat? Ya Rasul, hanya syafaat. Kalau hanya syafaat, aku tidak akan kembali kepada Mughis, ya. Taulah kita apa itu syafaat. Maka tidak tepat kalau saudara-saudara kita itu terlalu mengandalkan syafaat. Karena syafaat bisa diterima, bisa ditolak. Syafaat itu apa sih? Permohonan, rekomendasi aja. Ya Allah, selamatkan si fulan dari neraka. Kata Allah, ya. Ya Allah, masukkan si fulan ke surga. Kata Allah, ya. Ya Allah, masukkan si fulan ke surga. Kata Allah, tidak. Jadi tidak semuanya iya, ada tidaknya. Sebagaimana Bariroh tadi, ya. Apalagi sabda Nabi alaihi salatu wassalam, syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Syafaatku teruntuk umatku yang berbuat dosa besar. Jadi syafaat Nabi itu buat siapa sih? Buat pelacur, buat pemabuk, buat penjudi, buat orang-orang fasik yang banyak dosa, tapi dia masih bertauhid, tapi dia tidak syirik. Kalau syirik, jangan harap mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan demikian Umar sempat marah
melihat orang yang terlalu mengandalkan syafaat. Sebagaimana hari ini sebagian saudara-saudara kita terlalu mengandalkan syafaat. Ya. Justru syafaat itu untuk umat Nabi yang berbuat dosa besar. Adapun umat beliau yang jauh dari dosa besar, taat pada Nabi, mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, dan bertauhid tentunya, maka dia akan masuk surga tanpa syafaat. Ya. Mana yang lebih mulia? Dengan syafaat atau tanpa syafaat? Tanpa syafaat. Si A diterima di perguruan tinggi ternama itu. Kenapa? Karena prestasinya bagus, hasil tesnya bagus, nilainya bagus semua, 9, 10, 9, 10. Si B diterima juga di perguruan tinggi yang ternama itu. Kenapa? Karena dia anak rektor misalnya, karena dia sanggup membayar mahal misalnya, dan syafaat dari ayahnya, syafaat dari pamannya. Mana yang membanggakan? Mana yang lebih hebat? Tentu antum bisa jawab. Ya, syafaat. Jangan terlalu diandalkan. Kecuali syafaatul uzma. Syafaatul uzma, jangankan kita, para nabi, para rasul saja berharap dengan syafaatul uzma, dan itu dimiliki oleh seorang manusia bernama Muhammad Rasulullah SAW. Yang dengan syafaatul uzma itu, yang tadinya Allah membiarkan seluruh manusia di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tanpa makan, tanpa minum, tanpa naungan, lalu Allah berkenan mengadili mereka satu persatu. Ya, ini sedikit pelajaran dari kisah Barirah dan Mughis sehubungan dengan budak. Boleh dicibah. Apakah hukum ini terhapus? Ada jawab tidak. Tidak. Kalau tidak salah kita pernah melewati pelajaran nasih mansuh. Ya. Ini tidak termasuk ke dalam hukum yang mansuh. Yang mansuh adalah, itu masih ingat, haramnya ziarah kubur. Ini mansuh. Ya. Dimansuh. Salat menghadap Baitul Maqdis, itu mansuh. Ya. Minum khamr itu boleh, nggak haram, itu mansuh. Ya. Dan seterusnya, nggak banyak. Para imam mengatakan tidak sampai 10. Adapun menjima budak perempuan, ini tidak mansuh. Apa yang terdapat di awal-awal surat Al-Mu'minun itu tidak mansuh. Ya, berarti masih berlaku. Ya, percuma saja nggak mansuh, kan udah nggak ada budak lagi. Jangan bilang nggak ada, tapi sedang tidak ada. Sekarang ini sedang tidak ada. Bukan berarti tidak ada sampai hari kiamat. Kalau betul budak itu tidak ada lagi sampai hari kiamat, batal sabda Nabi alaihi salatu wassalam, antalidal amatu rabbataha, bahwa dekatnya hari kiamat kelak akan muncul budak-budak perempuan yang akan melahirkan tuannya. Berarti batal sabda Nabi ini. Kalau betul bahwa budak itu tidak akan ada lagi sampai hari kiamat. Yang benar ada. Kita yakin, kita tidak ragu dengan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti akan muncul lagi perbudakan.
Dan walillahil hamd, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa yang akan menjadi budak siapa? Orang-orang kufar, kaum kafirin yang kalah melawan kaum muslimin, yang kalah perang melawan kaum muslimin. Mereka akan dijadikan budak oleh kaum muslimin. Ya. Dan jika orang-orang kafir Amerika, Eropa, Jepang, terutama Yahudi mentertawakan sabda Nabi ini, biarkan mereka tertawa. Biarkan. Sebagaimana dulu Abu Sufyan dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak mendengar Nabi alaihi salatu wassalam sambil memukul batu 3 kali dan pecah mengeluarkan percikan cahaya, dan Nabi melihat dalam cahaya itu singgasana Romawi, singgasana Parsi, dan Romawi Parsi akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Abu Sufyan tertawa. Kenapa? Ya gimana mau menaklukkan Romawi Parsi? Melawan pasukanku aja nggak berani. Orang bikin parit kan nggak berani. Bikin parit kan supaya pasukan Abu Sufyan tidak bisa masuk Madinah. Berarti karena memang Muhammad dan teman-temannya tidak berani melawanku, kata Abu Sufyan seperti itu. Gimana mau mengalahkan Romawi dan Parsi, 2 superpower dunia hari itu? Melawan pasukanku saja nggak berani, nggak sanggup. Tertawa. Ya. Dan tertawanya Abu Sufyan cukup beberapa tahun saja. Setelah itu menjadi kenyataan bahwa Romawi dan Parsi betul-betul dikuasai oleh kaum muslimin. Untuk Romawi setelah Nabi wafat, ketika kaum muslimin dipimpin oleh Umar bin Khattab, dan pembesar Romawi itu yang menyerahkan sendiri gerbang Syam, ibu kota Romawi. Diserahkan kekuasaan itu kepada Umar. Yang ketika Umar masuk ke dalam ibu kota Romawi Syam waktu itu, menuntun unta. Bukan naik unta, tapi menuntun unta. Mungkin karena Umar terlalu penat barangkali, duduk di atas unta berjam-jam, berhari-hari tentunya. Mungkin beliau ingin melemaskan kaki, kata kita mungkin sekalian olahraga, gitu. Itu yang benar. Adapun beliau supaya adil dengan pembantunya, 100 meter jalan, 100 meter gantian naik, ini tidak benar. Ini tidak benar. Ya. Ya, kita lanjut kaidah berikutnya. Idza fa'ala as-sahabatu khilafan bi haditsir Rasul alaihi salatu wassalam. Apabila para sahabat melakukan sesuatu dalam hal ibadah, kok menyelisihi apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Menyelisihi perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi beberapa kali maghrib puasa, tapi tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa, tidak berbuka. Apa istilahnya? Puasa wisal. Ya. Sementara para sahabat tidak ada satupun yang melakukan. Akhirnya para sahabat, awalnya ada, akhirnya para sahabat tidak ada yang melakukan. Apalagi ketika Nabi sudah wafat, tidak ada satupun sahabat yang berpuasa wisal. Nah, ini kan berselisih nih. Nabi melakukan puasa wisal, sahabat tidak.
sama dengan Nabi berapa istrinya? 9 lebih dari 4. Adakah sahabat yang istrinya lebih dari 4? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Fayajibu alaina an nakula anna as-sahabata afhamu bil hadits minna. Maka wajib kita katakan, kita yakini bahwa para sahabat pasti lebih faham terhadap hadis itu daripada kita semua. Ya. Sahabat lebih faham dengan hadis itu. Para sahabat lebih faham kenapa Nabi istrinya lebih dari 4. Sementara para sahabat tidak ada yang lebih dari 4. Para sahabat lebih faham bahwa itu khususiyah Nabi. Itu keistimewaan Nabi, bukan sunnah Nabi. Termasuk ketika Nabi mengobati, menyembuhkan matanya Ali bin Abi Thalib yang sakit, memerah, membengkak, ini menjelang perang Khaybar, disembuhkan oleh Nabi dengan cara diludahi. Nah sekarang, adakah sahabat yang mengobati penyakit, terutama penyakit mata, dengan pakai ludah? Tidak ada riwayat. Ya, maka wajib kita katakan para sahabat lebih faham dari kita semua. Gitu. Tidak boleh dan haram kita mengatakan ini sahabat gimana sih, nggak pada paham. Orang Nabi aja pakai ludah, mereka nggak mau pakai ludah. Yang benar pakai ludah. Maka mengobati penyakit dengan meludahi, membaca Al-Fatihah misalnya, An-Nas, Al-Falaq misalnya, kemudian diludahkan ke mata yang sedang sakit dengan mengatakan ini sunnah Nabi. Sementara sahabat tidak ada satupun yang melakukan. Maka wajib kita katakan para sahabat lebih faham dari kita semua, dari siapapun. Dari Imam Syafi'i, dari Imam Bukhari, dari Imam Malik, dari siapapun, para sahabat lebih faham. Ya. Termasuk ketika Nabi SAW melewati 2 kuburan dan beliau mengatakan bahwa 2 mayat yang ada di kuburan itu sedang disiksa. Untuk memperingan siksanya, Nabi meletakkan pelepah kurma yang masih basah. Pelepahnya 1 dibagi 2 oleh beliau karena kuburannya 2. Dengan mengatakan selagi pelepah kurma ini masih basah, maka siksa akan diperingan. Adakah sahabat yang melakukan ini? Tidak ada riwayat. Maka wajib kita katakan sahabat lebih faham dari kita semua. Tidak boleh kita mendahului para sahabat. Ngapain lihat sahabat? Kita langsung lihat Nabi. Jangan, nggak boleh. Ya. Mereka lebih faham dari kita semua. Para sahabat diberikan taufik oleh Allah sehingga memahami apa yang tidak difahami oleh kita. Termasuk ketika Nabi cuma mengatakan waqful liha, jazzus sawarib, khaliful yahud, khalifun nasara. Panjangkan jenggot kalian, rapikan kumis, selisilah Yahudi, Nasrani, Majusi. Nabi hanya mengatakan seperti itu. Nabi tidak pernah mengatakan potonglah ketika segenggam. Tidak ada riwayat seperti itu. Dan juga tidak ada riwayat Nabi memotong jenggotnya setelah segenggam. Baik Aisyah misalnya, atau Ummu Salamah misalnya, atau Ali bin Abi Thalib misalnya, aku pernah melihat Nabi memotong jenggotnya setelah segenggam. Yeah. Tapi itu dilakukan oleh Abu Hurairah. Tapi itu dilakukan oleh Ibnu Umar. Setidaknya ada 3 sahabat memotong jenggotnya segenggam. Dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari. Abu Hurairah nggak benar nih. Oh, Ibnu Umar nggak benar nih.
potong jenggot segenggam. Nggak ada kalimat seperti itu. Berarti para sahabat sepakat untuk memotong jenggot segenggam. Ya. Lalu kita katakan para sahabat menyelisih Nabi, orang Nabi nggak pernah motong segenggam, memang nggak ada riwayat? Tidak. Para sahabat lebih faham dari kita semua. Lebih faham. Tidak mungkin para sahabat menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka yang benar, yang rajih, salah satu sunnah adalah memotong jenggot segenggam. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Syekh Albani di hadapan para jamaah, melihat para jamaah jenggotnya terlalu panjang, maka beliau minta gunting supaya dipotong segenggam. Beliau yakin betul ini sunnah. Nah, pertanyaan, padahal Nabi kan tidak melakukan, bukan tidak melakukan, tapi tidak ada riwayat. Apakah semua yang dilakukan oleh Nabi pasti ada riwayatnya? Ada beberapa yang tidak ada riwayatnya, cukup melihat sahabat. Ya, jadi Abu Hurairah pernah lihat. Abu Hurairah pernah melihat Nabi memotong segenggam, tapi Abu Hurairah diam aja, nggak bilang Nabi memotong segenggam, diam aja, cuman praktek sendiri. Praktek sendiri. Abu Hurairah yakin betul bahwa Nabi pernah memotong jenggotnya segenggam, tapi nggak bilang-bilang, nggak meriwayatkan, cuman langsung dipraktekkan. Begitu juga Ibnu Umar, begitu pula sahabat yang lain. Paham insyaallah ya. Jadi tidak mungkin sahabat itu sengaja menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah satu lagi, tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lain. Kecuali ada pengingkaran, berarti sahabat ini salah paham. Sahabat kan tidak maksum. Orang per orang sahabat itu tidak maksum. Abu Bakar tidak maksum, Umar tidak maksum, Utsman tidak maksum, apalagi yang lain. Yang maksum siapa? Nah, setelah Nabi siapa? Ijma' sahabat. Ijma' sahabat maksum. Ya. La tajtami ummati ala dhalalah. Tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Jadi kalau para sahabat sepakat melakukan sesuatu, pasti itu benar, gak mungkin salah. Dengan syarat sepakat. Dan kesepakatan sahabat tidak ditandai dengan apa? Kesepakatan sahabat tidak ditandai dengan ngangkat tangan, tanda tangan, cap jempol, nggak kayak kita, ribet. Ya. Kesepakatan sahabat cukup ditandai dengan apa? Dengan diam. Gitu. Ketika diam, berarti sepakat. Seperti apa yang dilakukan oleh 3 sahabat besar. Diam semua. Kan mustahil 3 sahabat ini memotong jenggotnya, nggak ada yang tahu satupun sahabat. Pasti ada yang tahu. Dan akan menyebar. Gitu ya. Sebagaimana Aisyah mengatakan, Rasulullah salat malam, tarawih, qiyamul lail tidak pernah lebih dari 11. Nggak mungkin ucapan Aisyah ini nggak ada yang dengar. Pasti para sahabat yang lain dengar. Abu Hurairah dengar, Ibnu Mas'ud dengar, Ibnu Abbas dengar. Dan nggak ada satupun yang membantah ucapan Aisyah. Semuanya diam. Berarti para sahabat ijma' bahwa Nabi salat tarawih, Nabi qiyamul lail tidak pernah lebih dari 11. Ya. Nah, termasuk tentang jenggot itu. Ketika para sahabat semuanya diam, berarti setuju dengan Abu Hurairah, dengan Ibnu Umar, bahwa memotong jenggot setelah segenggam itu sunnah. Sunnahnya, bukan boleh, sunnah. Ya. Sunnah. Artinya, kalau jenggot kita terlalu panjang, apalagi sampai ke dada, sampai ke perut, ini bid'ah. Ini bukan sunnah. Ya. Bahkan antum tahu insyaallah yang jenggotnya terlalu panjang itu siapa? Torekot-torekot sufi. Torekot-torekot sufi itu jenggotnya terlalu panjang sampai ke perut. Ya. Adapun lihat aja para imam, para ulama. Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin. Ya segitu segenggam. Enggak panjang.
Tarekat-tarekat sufiah itu yang memanjangkan jenggotnya, ya, tidak memotong sama sekali. Illa idza kanu yakhtalifuna fihi, kecuali mereka berselisih. Seperti adzan Jumat 2 kali, bahwa itu ijtihad dari Utsman bin Affan, betul sekali. Tapi apakah ijma' sepakat para sahabat? Tidak. Para sahabat menentangnya. Jadi berselisih kan? Yang terlihat sekali Ibnu Umar. Istilah kita yang paling vokal, Ibnu Umar, ya, menentang kebijakan atau ijtihad Utsman azan Jumat 2 kali. Maka mengatakan azan Jumat 2 kali adalah ijma' sahabat, ya keliru. Orang para sahabat tidak ijma', ya. Berbeda dengan memotong jenggot tadi, ya. Kemudian mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, kan Nabi tidak pernah memerintahkan. Bahkan isyarat saja sepertinya tidak ada isyarat dari Nabi. Sementara ketika Nabi wafat, Al-Quran berserakan di sono, di sini, di situ. Ada yang di tulang belulang, ada yang di pelepah kurma, ya. Yang terbanyak adalah di dada-dada para sahabat. Itu yang terbanyak secara hafalan. Maka di zaman Abu Bakar ketika Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf, ini sesuatu yang baru, ya. Tapi yaitu tadi, seluruh sahabat tidak ada yang protes, seluruh sahabat setuju. Maka mengumpulkan Al-Quran adalah hak, tidak batil, ya. Justru yang menentangnya itu yang batil, ya. Ada sebagian saudara-saudara kita atas nama sunnah lalu apa misalnya, tidak ke masjid untuk sholat taraweh kecuali 2 kali atau 3 kali, dengan dalih itu mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kan Nabi cuma 2 kali atau 3 kali berjamaah salat tarawih itu dalam sekali Ramadan itu. Lalu ada saudara kita dengan dalih mengikuti sunnah Nabi, maka berjamaah salat tarawih di masjid itu cuma 2 kali, 3 kali dalam sebulan. Ini melanggar prinsip ini, melanggar apa yang disepakati, diamalkan, dipraktekkan oleh para sahabat. Karena para sahabat tidak ada seperti itu. Setelah Umar beristihad untuk berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, maka tidak ada lagi yang sendiri-sendiri, ya. Dan alasannya apa? Nabi 2 kali, insya Allah antum tahu kan? Beliau khawatir nanti akan diwajibkan, ya. Sebagaimana kaidah yang juga telah kita lewati, al-hukmu yaduru bil illah, ada man kana aw wujudan. Hukum yang ada alasannya, ada ilatnya, maka ketika ilat itu hilang, alasan itu hilang, maka hukum pun ikut hilang, ya. Karena alasan itu hilang, tidak mungkin kekhawatiran Nabi itu masih ada, orang Nabi sudah wafat, ya. Kan perubahan hukum, yang wajib menjadi tidak wajib, yang tidak wajib menjadi wajib, yang haram menjadi tidak haram, yang tidak haram menjadi haram, itu hanya mungkin ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi wafat, ya tidak mungkin. Kan wahyu sudah tidak turun lagi, mana mungkin bisa berubah tanpa wahyu. Maka dikatakan Nabi wafat berarti wahyu putus, inqata'al wahyu, sampai hari kiamat. Maka ketika Nabi wafat,
maka yang wajib akan terus wajib sampai hari kiamat. Yang haram akan terus haram sampai hari kiamat. Ya, yang sunnah akan terus sunnah sampai hari kiamat. Perubahan hukum hanya mungkin ketika Nabi masih hidup. Ya. Satu lagi. Al-amru yaqtadil fawriyata walad taraqi. Perintah itu harus dijalankan dengan segera. Bukan atau tidak boleh nanti-nanti. Ya. Jadi ketika Allah memerintahkan aqimus shalah, dirikanlah salat, segera. Ya. Ketika Allah perintahkan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, menjadi hak Allah, menjadi kewajiban manusia untuk pergi haji, maka harus segera, tidak boleh nanti-nanti. Ya. Apalagi haji kan kalau sholat ya jelas, misalnya duhur jam 11 ya belum waktunya, kan begitu. Asar misalnya ya, jam 2 atau setengah 3 ya belum waktunya, kan begitu. Adapun haji, ini baru saja balik, belum waktunya, nggak ada ya. Baru balik, bahkan sebelum balik masih anak-anak, sah apa tidak hajinya? Sah apa tidak? Sah. Pernah ditanyakan langsung oleh seorang wanita yang gendong anak, mungkin bayi, mungkin umur setahun atau 2 tahun masih digendong. Tawaf ikut tawaf, sa'i ikut sa'i, orang digendong terus, kan begitu. Dan seterusnya. Wanita ini bertanya, apakah sah haji anakku ini? Dijawab oleh Nabi, sah. Walakil ajar, dan pahalanya buat engkau. Ya. Oleh karena itu, siapapun di antara antum yang sanggup berangkat, ada uang, sehat, ada uang untuk ditinggalkan untuk keluarganya yang ditinggalkan, nafkah, maka wajib segera, tidak boleh ditunda-tunda ya. Kecuali bukan kita yang menunda. Siapa yang nunda? Bukan kita, tapi pemerintah, baik pemerintah Saudi atau pemerintah Indonesia. Ya, kita tidak berdosa, orang kita udah store kok gitu. Berarti bukan kita yang menunda-nunda. Nah, termasuk sholat. Termasuk sholat. Walaupun Allah memberikan tenggat waktu, bahwa zuhur itu ya kira-kira untuk sekarang jam 12 kurang 10 misalnya, sampai jam setengah 3 lebih. Bolehkah kita sengaja sholat duhur jam 2? Kan masih di waktunya. Nah, jawabnya tidak boleh. Jawabnya tidak boleh. Kenapa? Allah memberikan tenggat waktu, Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Ada yang masih di perjalanan misalnya, ada yang sedang menyusui bayinya misalnya, ada yang sedang
ngoperasi pasien misalnya. Ada ya banyak manusia. Nah, sementara kita yang tidak, maka wajib segera kita ke masjid untuk berjamaah sholat duhur, asar, dan seterusnya. Kenapa? Karena perintah itu harus segera dilaksanakan. Tidak boleh, kan yang penting melakukan, kapanpun kan terserah. Ya. Terutama haji ya. Ini banyak kaum muslimin yang menunda. Gitu. Sementara ada, padahal dia mampu, padahal ada uang, dia menunda. Nah, sementara ada saudara kita yang semangat untuk pergi haji, tapi belum punya uang. Nah, ini maksain. Gitu. Sementara yang punya uang malah menunda-nunda. Terjadilah apa yang terjadi. Terjadilah apa yang terjadi yang sering kita saksikan, yang sedang kita saksikan hari ini. Apa? Uang ada, badan sehat, tapi tidak bisa langsung berangkat. Harus menunggu. Gitu. Karena banyak yang takalluf. Sebetulnya dia tidak sanggup untuk store itu, nggak punya uang. Atau uang punya 10 juta, 15 juta. Dia maksain diri, cari 25 juta. Akhirnya jual ini, jual itu. Mending jual masih halal ya. Ini pinjam bank, ya. Dikasih oleh bank 25 juta. Nanti dikembalikan. Mengembalikannya 25 juta, apa lebih? Pasti lebih. Riba. Karena kalau dulu ribuan yang melakukan ini. Dengan demikian, antrian itu menjadi semakin panjang. Ini gara-gara mereka tidak paham sunnah. Gara-gara mereka melanggar sunnah. Terjadilah kerusakan. Wallahu. Iya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.